Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mampukan kami atas pertolongan Roh Kudus melakukan firman-Mu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, renungan firman Tuhan diambil dari Yakobus 1 ayat 26 yang berbunyi, "Jika ada seseorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah bila menganggap diri beribadah harus mengekang lidahnya. Ada banyak sekali orang tanpa kecuali termasuk kita, orang yang mengaku diri pribadi atau keluarga kita sebagai orang yang beriman, percaya kepada Kristus, di mana pada waktu atau saat mengikuti ibadah di tengah keluarga atau di rumah ibadah atau gedung gereja, ada kecenderungan menilai bahwa ibadah itu hanya semata-mata acara ritual belaka. Padahal sesungguhnya bahwa ibadah itu adalah mencakup seluruh aspek dari kehidupan diri kita, umatnya ini. Ritual ibadah memang harus diikuti dengan tekun dan kusuk, tetapi hidup kita jangan sampai bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan di dalam ibadah itu sendiri. Penulis surat Yakobus yang mengarahkan tulisan tentang firman Tuhan ini kepada keturunan 12 suku Israel di perantauan, termasuk tentu saja kita yang beriman percaya kepada Kristus di masa kini, untuk menyoroti tentang hubungan antara ibadah dan lidah. Lidah kita itu dapat dianalogikan sama seperti kemudi kapal. Meskipun wujudnya kecil tetapi dapat mengendalikan kapal yang sangat besar. Oleh sebab itu, kita harus dapat mengekang lidah kita sendiri. Apabila tidak mengendalikan lidah berupa kata-kata itu, dapat membuat kita dan bahkan orang lain juga dapat jatuh ke dalam dosa. Kita sebagai umatnya yang mengaku beriman percaya kepada Kristus, yang melakukan ibadah kita, kalau hanya sebatas atau sekedar membaca, mendengarkan, membicarakan, mengkhotbahkan saja, dan bukan sekaligus sebagai pelaku dari firman-Nya itu, maka pasti kita akan mengalami dua hal berikut ini. Pertama, kita menipu diri pribadi atau keluarga kita sendiri. Bagi kita yang melakukannya secara sadar atau tidak sadar, atau juga memang sengaja dilakukan seperti itu, tentu saja tidak sesuai menurut kebenaran firman Tuhan Yesus yang juga dituliskan di dalam Lukas 11 ayat 28, bahwa yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kedua, ibadah kita menjadi sia-sia saja. Ritual ibadah yang kita ikuti dan lakukan itu tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya sama sekali. Oleh karena itu, marilah kita sadari betul bahwa sesungguhnya apa yang harus kita lakukan dan alami sebagai pribadi atau keluarga yang mau beriman percaya kepada Kristus adalah demikian. Pertama, jadikanlah diri kita ini masing-masing sebagai pelaku hidup yang hanya mau menurut kebenaran firman Tuhan Yesus, bukan hanya sekedar sebatas sebagai pembaca, pengkhotbah, atau pendengar firman Tuhan itu saja. Kedua, mari kita miliki suatu penghayatan bahwa ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Tuhan Yesus Kristus adalah yang harus dimulai dari hati yang mau mendengar secara sungguh-sungguh dengan langsung merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah Bapa di sorga, hanya kepadanya saja. Ketiga, mari kita menjaga diri kita ini agar tidak dikendalikan atau dicemarkan oleh keinginan yang bersifat kedagingan dan hal yang duniawi belaka.
Keinginan dunia yang bersifat kedagingan itu hanya menawarkan kenikmatan sesaat atau sementara saja yang gampang menggoda kita pribadi atau keluarga, walaupun kita sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus sekalipun, untuk gampang jatuh ke dalam dosa. Haruslah kita sadari bahwa kita umat manusia ini secara kedagingan lemah, akan tetapi sangat penting untuk kita sadari dan sekaligus guna kita waspadai dan juga berhati-hatilah agar jangan sampai kita dijerumuskan ke dalam dosa oleh karena menuruti keinginan daging itu. Oleh sebab itu, mari kita turuti firman Tuhan Yesus ini, meresap dalam hati dan berbuah baik melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan ataupun tindakan kita di dalam perkataan-perkataan kita setiap waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami sungguh-sungguh sadari bahwa kami kalau sudah mengabdi beribadah kepada Tuhan harus mampu mengekang lidah kami. Saat ini juga kami mau doakan mereka yang dalam kondisi sakit karena berbagai sakit penyakit yang mereka derita. Oh Tuhan, kiranya mujizat kesembuhan, kepulihan dari sakit itu tetap kami boleh alami karena pertolongan, karena kuasa Tuhan yang melampaui segalanya itu. Pakailah melalui sarana perawatan para medis, dokter, obat yang digunakan untuk memungkinkan mereka dapat sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon kepadamu, jadilah kehendak-Mu. Amin.